Salam damai sejahtera buat kita semua umat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga untuk setiap kita umat beragama yang percaya akan Tuhan kita Allah Bapa di sorga. Saat ini saya mau mengajak kita bersaudara untuk merenung sedikit, kita berbagi, menyikapi persoalan yang terjadi saat ini. Terutama penyakit yang begitu mewabah, penyakit yang begitu mematikan, penyakit corona. Terus terang, kita saat ini ditakutkan dengan segala hal. Kita sangat cemas, kita sangat khawatir dengan apa yang kita alami. Tidak hanya dengan penyakit yang terjadi, tetapi dari adanya keadaan ini kita pun harus dirumahkan, kita pun harus diasingkan, kita diisolasi. Marilah kita bersaudara untuk meluangkan waktu di waktu kita yang jenuh, mungkin berdiam diri di rumah. Mari kita sama-sama berbagi dan merenung. Saya ingin mengajak bersaudara semua untuk berpikir secara akal sehat, menyikapi apa yang terjadi. Terkadang kita menganggap sepele akan hal ini. Begitu pula untuk kita umat di NTT yang begitu banyak mengenal Tuhan. Kita yang sering berdoa, bahkan banyak pendoa, banyak persekutuan doa, kita selalu menganggap remeh bahwa kita kenal Tuhan Yesus, kita aman. Jangan, saya minta saudara-saudara, jangan kita anggap sepele dengan keadaan ini. Marilah kita melihat secara iman, di mana kejadian yang terjadi, penyakit yang terjadi. Kalau kita lihat kembali dalam firman Tuhan, ada di Imamat 26, ada di Keluaran 28, sudah menyatakan dengan berkat dan kutuk. Terus terang, mulut kita ini bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi kutuk. Mari kita lihat kembali, apa maksud Tuhan dari semua ini. Bagi saya, Tuhan ingin mengubahkan kita. Ini banyak maksud baik dari Tuhan. Yang penting kita taat dan kita tidak melakukan di luar apa yang diperintahkan. Terus terang, tidak gampang kita diperintahkan oleh pemimpin negara untuk harus diam di rumah, harus tidak ke gereja. Bukan hanya untuk kita di NTT atau di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Mari kita sama-sama melihat semua ini. Kita merenung sedikit dari kisah Nabi Musa, di mana dia membawakan umat Israel keluar dari bangsa Mesir. Di situ pun dia mendapat 10 tulah yang dinyatakan oleh Tuhan. Ada saatnya juga Tuhan menyuruh dia berdiam diri di rumah, dan di saat itu wabah kematian itu melanda seluruh anak tunggal dari bangsa Mesir, seluruh anak kecil. Nah, ini kita kembali lagi dengan keadaan seperti ini. Apakah sama dengan apa yang dialami Musa? Musa yang saat itu sebagai iman tinggi, di mana dia bisa berbicara dengan Tuhan Allah, dia pun takut dan berdiam diri di rumah. Kita sendiri untuk umat Kristen, terutama di NTT ini, kita terlalu bermegah diri, menyombongkan diri. Kita tidak pernah taat akan perintah. Kita melakukan sesuka hati kita. Contohnya kemarin, terus terang saya melihat bahwa ada beberapa mahasiswa pun melakukan demo, dan banyak hal-hal aktivitas yang tidak bermanfaat. Kita mempedulikan orang lain, tetapi kita tidak mempedulikan diri kita. Tolong kita melihat kembali maksud apa dari semua ini. Kalau Tuhan ingin berbuat baik bagi kita. Dia ingin menjamah kita, mengurapi kita di dalam setiap rumah tangga kita. Dia ingin menguduskan tempatnya. Jadi kita tak usah ngotot dulu untuk harus ke gereja, kita tak usah ngotot untuk mau pergi bertobat. Mungkin saat ini kita merefleksi kembali hidup kita, melihat kembali diri kita, introspeksi kembali. Ada apa saya ini, kenapa saya ini, dan untuk apa Tuhan ciptakan saya. Kita menanyakan hal itu. Begitupun kita melihat kembali dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Mengapa? Karena bagi saya, kita semua sudah sangat berdosa. Kita hidup dalam satu zona yang mana bagi Tuhan sudah tidak layak lagi. Tuhan sudah murka terhadap kita. Jangankan kita masing-masing pribadi,
Tetapi lihat saja di dalam rumah Tuhan, di dalam tempat ibadah sudah banyak terjadi perselisihan, di mana setiap orang hanya bertengkar karena uang. Rumah ibadah pun selalu memikirkan tentang uang. Marilah kita kembali. Tuhan ingin menyucikan rumah ibadah. Kita ingat kembali pada firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia bisa meruntuhkan bait Allah dalam 3 hari. Mungkin saat ini masa Tuhan, mungkin dari 3 bulan ini Dia menyuruh kita tidak pergi ke gereja untuk Dia mau menyucikan tempatnya. Dia mematikan segala hal buruk yang telah terjadi dalam rumah ibadah. Begitupun juga dalam rumah tangga kita masing-masing. Mengapa kita harus dirumahkan? Kita melihat kembali, tidak gampang. Satu dunia harus taat dengan perintah dan harus diasingkan, dirumahkan, diisolasi. Tidak gampang. Ini maksud Tuhan, di mana Dia ingin mengubah kita masing-masing rumah tangga, masing-masing keluarga. Dia ingin menjamah dan mengurapi kita. Taat dan takut akan Dia. Terutama kita harus tahu bahwa dosa yang kita perbuat itu berawal dari satu rumah tangga, berawal dari keluarga. Saat-saat ini kita lebih sibukkan diri untuk mengerjakan pekerjaan kita sibukkan diri untuk mencari uang, baik itu istri maupun suami. Rata-rata semua sudah lebih menyibukkan diri untuk bekerja di luar, sedangkan anak-anak tidak pernah diperhatikan. Mari kita lihat kembali, di mana di dalam setiap rumah tangga ada perpecahan, ada pertikaian, ada kebencian. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kita akan banyak dimusuhi dalam rumah tangga kita sendiri. Di mana di dalam rumah tangga itu adalah dosa. Kita adalah turunan dari Kain yang sering membunuh, yang selalu memberikan hal yang tidak baik kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang kutukan. Jadi marilah kita kembali meluruskan keadaan itu. Siapapun yang ada bertikai, siapapun ada pertengkaran, baik bersaudara, baik orang tua dan anak, mari sama-sama kita di rumah, kita merenungkan kembali, kita mulai berbenah diri untuk sama-sama saling merangkul, saling menyayangi, mengasihi. Karena sesuai dengan firman yang diajarkan, siapa yang memusuhi saudaranya sama dengan seorang pembunuh. Dan ingat, kita ini adalah seorang pembunuh. Di dalam Tuhan kita tidak bersih. Jadi bagi kita umat Kristen yang percaya akan Tuhan Yesus, jangan selalu mengandalkan kata Yesus. Di dalam nama Yesus semua selesai. Jangan. Banyak pendoa, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak pastor, banyak pemuka agama sering berdoa memintakan sesuatu, itu pun tidak terjadi. Nyatanya sekarang ini, di mana kita Indonesia awal-awalnya sudah berkoar-koar Indonesia akan perangi corona dengan doa. Di mana? Tidak ada. Tidak segampang kita mengucapkan, karena Tuhan butuh hati kita. Marilah kita semua kembali untuk mengenal Tuhan Yesus itu siapa, mengenal diri kita ini siapa. Apakah kita sudah berkenan dengan Tuhan atau belum? Apakah hanya dengan ucapan kita bisa selamat? Tidak. Tuhan butuh hati. Marilah kita semua mulai berbuat kasih, karena Tuhan Yesus hanya mengajarkan kasih. Di dalam setiap agama, baik itu kita Kristen maupun agama lain, juga hanya mengajarkan kasih. Dan kasih yang terutama adalah dalam keluarga. Bagaimana kita saling mengasihi dan menyayangi. Karena kita diawali dengan suatu hal yang buruk pada masa dulu, masa Adam dan Hawa. Kita telah diawali dengan masa yang sangat buruk. Sudah ada ketakutan, sudah ada kebohongan, sudah ada kebencian, sudah ada pembunuhan. Marilah kita kembali dalam rumah tangga kita. Kalau saat ini Tuhan berkenan untuk kita dalam rumah dan bersama-sama keluarga, marilah kita menghidupkan keluarga kita, supaya seketika kita selesai dalam masa yang sulit ini, kita bisa kembali ke gereja dengan tempat yang kudus, di mana telah dipulihkan oleh Tuhan. Kita bisa membawa seluruh keluarga kita untuk bersyukur kepada Dia. Saya ingin mengajak bersaudara, terus terang saya juga baru kenal Tuhan, tapi saya merasa bahwa saat ini saya harus berbagi, karena saya pun ditakutkan dengan hal di mana bisa-bisa saya seperti Yunus. Hal yang seharusnya dinyatakan saya melarikan diri. Saya juga sangat takut.
Tetapi saya ingin kembalikan kita untuk menyikapi firman Tuhan, di mana di Imamat, di Keluaran sudah menyatakan tentang berkat dan kutuk. Mungkin yang sering mengenal membaca firman bisa tahu, yang tidak pun bisa dilihat di Imamat ayat 26, di Ulangan ayat 28, di mana kita melihat kembali kejadian yang terjadi, penyakit yang terjadi, sama atau tidak dengan firman Tuhan. Begitupun kita melihat kembali masa-masa Nuh, di mana di situ Nuh pun harus menyaring, berbagi, berpasang-pasangan. Mungkin saat ini sama. Bisa jadi kalau kita saat ini melawan, kita di luar dan kita menganggap sepele, bisa juga kita mati. Atau bisa juga kita terhitung dalam bilangan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan telah menyatakan tentang bilangan. Kita harus ingat baik-baik. Sebaiknya kita kembali untuk merenung, berserah diri kepada Tuhan Yesus. Kita mencari tahu siapa kita ini sebenarnya. Apa maksud Tuhan terhadap kita? Apakah kita harus hidup seturut kehendaknya atau seturut pemikiran kita? Dan kita cari tahu. Saya mau tantang kita, saudara. Siapa yang berdoa saat ini dan hari ini pun menjadi mujizat bagi dia? Untuk pribadi, tidak ada. Saya baru kenal Tuhan mungkin 2-3 hari, tetapi saya pun sama seperti saudara. Susah untuk menjalankan kasih. Kasih yang sempurna tidak pernah. Dan saya rasa semua umat beragama pun sama. Semua pendeta, semua majelis, semua pastor, semua ulama pun sama. Tidak bisa untuk mendoakan diri sendiri, apalagi untuk keluarganya. Karena kita terbentur dengan dosa dari perbuatan kita. Dosa yang kita hidup selama ini dalam rumah tangga kita. Kita tidak pernah bercerita, mengalami sukacita, sukaria. Kita lebih banyak malah mengalami pertengkaran. Kita merasa lebih tenang di luar rumah, sehingga rumah tangga kita pun kadang-kadang ditinggalkan. Terlebih untuk anak-anak, saya sangat merasa kecewa juga, merasa tidak nyaman dengan sikon ini. Di saat saya harus hidup, ingin berjalan bersama Tuhan Yesus, ingin hidup selurus dengan Tuhan Yesus, saya melihat keadaan yang terjadi saat ini sudah sangat jauh. Saat saya masih seumuran dengan anak-anak sekarang, saya masih takut akan orang tua. Sekarang tidak lagi. Karena apa? Kasih di dalam rumah tangga sudah hilang. Ingat saudara, sesuai dengan firman Tuhan pun, di mana umur anak itu apabila berumur 12 tahun dia baru bisa mengenal dosa. Sekarang umur 4 tahun pun udah mengenal dosa. Dia sudah bisa membenci akan saudaranya. Dia sudah bisa melakukan hal yang tidak bisa dipikirkan secara baik. Mari, saat ini kita minta kepada saudara, saya bermohon kepada saudara, mari kita merenung, melihat kembali apakah kita dalam rumah tangga kita ada baik-baik. Apakah tidak menyimpan rasa dendam, iri hati baik terhadap saudara maupun sesama. Mari. Karena sepengetahuan saya, setiap kita hancur, kita berdosa karena di dalam rumah tangga kita ada kebencian. Tuhan ingin memulihkan kita, ingin merubahkan kita, mengubah kita di dalam setiap rumah tangga. Jadi kita sikapi hal ini dengan baik. Kita jangan ngotot untuk keluar rumah, kita jangan ngotot untuk pergi beribadah, karena Tuhan juga sudah muak dengan kita. Kita seringkali mengatakan bahwa kita mau ke gereja, kita mau. Pada saat waktu-waktu kemarin engkau di mana? Kenapa tidak ke gereja? Kenapa tidak beribadat? Masa sekarang di masa penyakit yang begini mengenaskan, engkau selalu mengatakan ini ke gereja. Inilah, mari kita merenung, mencari hikmatnya. Kita berdiam diri membaca firman Tuhan untuk mencari hikmat. Apa maksud Tuhan sebenarnya untuk kita? Saya ingin berbagi dengan saudara. Saya dimintakan Tuhan untuk bisa berbicara. Saya sebenarnya tidak bisa berbicara, tetapi saya mengingatkan bahwa segala sesuatu Tuhan Yesus sendiri bisa memakai apapun untuk berbicara. Tuhan Allah sendiri bisa memakaikan Bileam untuk berbicara.
Makanya saya ingin mengajak saudara, mari kita hidupkan diri kita, mari kita hidupkan iman kita. Karena yang menyembuhkan kita adalah iman. Bukan seorang hamba, bukan seorang yang punya kuasa, tidak ada. Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan orang dengan kuasanya, tidak. Tetapi dengan iman orang itu dia bisa sembuhkan orang itu. Tuhan mengajak kita untuk kembali menghidupkan iman kita, menghidupkan roh kita, menghidupkan rumah tangga kita. Kita diajak saat ini untuk berserah dan merendah diri. Kita ambil kembali firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus pun harus mengulang lagi firman di mana Nabi Yunus? Mengapa para orang Farisi menanyakan kepada Tuhan, minta Tuhan untuk memberikan tanda, dan Tuhan memberikan tanda Nabi Yunus. Mari kita sikapi apa maksud firman ini. Di mana bagi saya Tuhan ingin kita sebagai bangsa Niniwe berserah kepada Tuhan saat ini. Sama-sama di dalam keluarga berdoa, berlutut dan bergumul bersama keluarga untuk meminta pertolongan Tuhan. Untuk melepaskan segala persoalan yang terjadi, sakit, penyakit, terutama wabah yang begini ganas. Kita menjauhkan diri kita dari malapetaka. Kita memohon ampun atas setiap umat di bumi ini. Mari kita sama-sama mengikuti apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Bagi saya, firman yang menghidupkan saya. Bukan seorang siapapun dia, tapi firman yang menghidupkan saya. Kita harus hidup dengan firman Tuhan. Kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak pengertian dalam firman Tuhan, tinggal kita membaca dan kita mengambil hikmat. Tolong saudara, marilah kita melihat keadaan ini dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang jernih. Jangan mengikuti akal budi atau pikiran kita, karena kita bisa saja salah, kita bisa saja mati. Terutama untuk kita semua umat Kristen yang ada di NTT. Kita adalah umat yang banyak sekali persekutuan doa, banyak hamba Tuhan, banyak pemuka agama di NTT. Kita yang sering berdoa. Saat ini kita masih diposisikan aman di dalam zona hijau, tapi kita mohon, dari saya meminta kita untuk semua bergumul bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap pendeta, bagi setiap pemerintahan. Marilah kita bersuara, meminta kepada setiap umat untuk masing-masing bergumul dalam rumah tangganya untuk mendoakan hal yang terjadi. Minta pengampunan pada Tuhan, minta pengasihan dari Tuhan. Jangan kita menggunakan pikiran kita. Marilah kita merendah diri, merendah di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan. Ada satu yang kita sudah lupakan, di mana saya juga selalu bertanya apa maksud dari semua ini. Tuhan hanya mengajarkan saya satu doa Bapa kami. Terus terang mungkin kita semua sudah lupa akan doa Bapa kami, karena kita selalu berdoa menggunakan akal budi kita, akan pikiran kita. Kita selalu berdoa begitu panjang, selalu bercerita begitu banyak. Tuhan bilang dia sudah muak dengan setiap ocehan kita, setiap mulut kita. Terus terang dia minta kita untuk coba melihat kembali apa maksud dari doa Bapa kami. Di mana dalam firman Matius 6 ayat 14 dia berkata, "Jikalau engkau mengasihi sesamamu, maka Bapamu di surga akan mengampuni engkau." Banyak kita yang sering berbicara bahwa tidak gampang dosa itu diampuni. Tidak gampang kita berdoa dan menerima. Di sini saya ingin mengajak kita, mungkin apa yang Tuhan nyatakan kepada saya dalam pergumulan saya. Dia hanya mengajak, banyak umat sudah salah berdoa, banyak umat sudah salah membicarakan tentang Tuhan. Dia ingin mengajarkan kita hal yang sederhana. Ucapkan di dalam nama Yesus, ampuni mereka dan beri berkat. Berulang-ulang dia suruh kita mengucapkan di dalam nama Yesus, ampuni mereka dan beri berkat-Mu. Di dalam nama Yesus ampuni mereka dan beri berkat. Percayalah engkau akan selamat, engkau akan sehat, engkau akan sembuh apapun penyakitmu. Tuhan hanya mengajarkan, karena saya juga awalnya tidak tahu berdoa. Terus terang Bapa kami ini juga kadang-kadang kita anggap sepele. Tetapi pada saat kita mendoakan, kita pasti terbentur di dalam doa tersebut.
Mari kita melihat kembali maksud Tuhan. Apa maksud dari semua ini? Karena setiap kita selalu dalam satu sisi kesalahan, kita selalu membuat hal yang gampang. Kita selalu meminta ampun kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa dosa, apabila kita mengampuni orang lain, dosa kita diampuni. Mari, di waktu-waktu sekarang ini, di waktu penenangan ini, di waktu isolasi ini, kita kembali untuk hidup dalam Tuhan. Kita mau kembali hidupkan iman kita masing-masing, supaya pada saatnya kita pun masuk dalam bilangan. Kita jangan tersisi di luar bilangan. Bisa jadi untuk NTT kita pun terhindar dari penyakit corona. Mari kita sama-sama, para persekutuan doa, para hamba Tuhan, para pemuka agama, para pemimpin daerah, mari kita berbagi bersama. Kita lebih menyuarakan kepada setiap jemaat, setiap umat. Mari kita saling mengisi di dalam rumah tangga kita. Mari sama-sama kita berserah diri dan meminta kepada Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan, kita berserah, merendahkan diri, meminta pengampunan akan semua bangsa yang kita doakan, untuk meminta pengampunan Tuhan. Apabila kita sudah sangat berdosa, kita minta pengampunan Tuhan. Kita mengampuni setiap bangsa, sehingga bangsa kita, daerah kita bisa diselamatkan. Jadilah kita seperti bangsa Niniwe, jangan kita seperti Yunus. Saya hanya mau berbagi dengan saudara. Mungkin apa yang saat ini saya katakan, mungkin ini maksud Tuhan. Mari kita menyikapi dengan baik. Apabila ini salah menurut pandangan saudara, kita boleh tinggalkan. Tetapi kalau ini baik dalam pandangan saudara, mari kita semua berserah kepada Tuhan. Mari kita mengenal Dia siapa. Kita mengenal Tuhan itu lebih dalam. Kita jangan hanya mengenal Dia dalam ucapan, tetapi dalam hati kita. Mari sama-sama kita mendoakan untuk keadaan yang terjadi. Kita memikirkan hal yang baik. Apapun rencana Tuhan, Dia ingin menguatkan kita, menguduskan kita. Mari kita sama-sama, setiap keluarga, pribadi lepas pribadi, siapapun yang sakit, apapun yang derita dalam kesesakan, mari kita kembali di dalam Tuhan Yesus. Terutama di dalam doa yang diucapkan, kita bisa berulang sehari-hari 30 kali atau 50 kali. Dan saya yakin engkau akan diubahkan. Engkau akan merasa hal yang baru. Engkau akan merasa ketenangan. Karena di dalam kita mengampuni sesama kita, dosa kita diampuni. Kita akan menjadi terlepas dari beban pikiran, dari segala ketakutan dan kecemasan. Di dalam nama Yesus, ampuni mereka dan beri berkat. Di dalam nama Yesus, ampuni mereka dan beri berkat. Marilah kita membangun hidup kita kembali. Kita mencermati apa maksud Tuhan dari semua ini. Jangan kita menggunakan pikiran kita. Terima kasih. Mungkin dari saya, mari kita sama-sama sharing dan berbagi. Jika saya mengatakan salah, beritahukan kepada saya. Saya juga minta kepada setiap hamba Tuhan untuk saling mendoakan, menanyakan apa maksud Tuhan dari semua ini, supaya kita dipulihkan, terutama untuk NTT. Mari semua hamba Tuhan kita bersatu, semua persekutuan kita bersatu dan saling mendoakan. Kita mendoakan apa yang maksud Tuhan untuk kita, supaya kita pun bisa menguatkan pimpinan daerah kita, supaya kita hidup dalam zona di mana Tuhan berkenan bagi kita. Terima kasih.